Cuman kalau dilihat dari kamu gayanya kayak gini, kamu kan nggak punya pemikiran yang aneh-aneh toh. Kok gue dapat data katanya dulu sempat mau bunuh diri. Nah itu lain lagi. Ya misalnya dibully sama orang. Ini masih yang dibully nih, yang dulu nih. Bukan lah, ini mah dibully sama netizen lah ini. Iya pas udah jadi artis kan kayak tiap hari muka aku ada di infotainment. Aku ada di fase dimana apa yang aku lakukan sedetail apapun tuh masuk infotainment. Ada tuh di fase itu. Terus yang membuat akhirnya kamu jadi depresi, terus ada pemikiran mau bunuh diri di bagian mana? Ya itu tadi karena aku orangnya cuek, terus aku juga orangnya tidak terlalu menjaga penampilan sehingga jadinya akumulatif kan dibully masalah fashion. Terus waktu itu juga aku karena sinetronnya meledak, terus dipasangkan sama pasangan aku pada saat itu, tiba-tiba orang kayak menuntut aku harus pacaran gitu sama dia, padahal aku punya kehidupan normal yang lain gitu loh. Ya waktu itu kan pasangan aku kan waktu sinetron dipasangin sama Aliando kan, Jessica Mila sama Kevin Julio. Iya, ya Kevin Julio sama Jessica Mila, aku sama Aliando, orang nge-ship gitu lah kayak pacaran dong, gini-gini segala macem gitu kan. Tapi negatif side-nya kan jadi banyak tekanan gitu, banyak pemberitaan-pemberitaan yang ada di infotainment yang menekan aku pastinya. Yang apa yang Prilly Latuconsina sempat mau bunuh diri karena diminta pacaran dengan Aliando Syarif. Prilly Latuconsina sempat berada di titik terendahnya saat berusia 18 tahun. Saat itu ia baru mulai dikenal publik imbas sinetronnya Ganteng-Ganteng Serigala menjadi sinetron dengan rating tertinggi. Kok gue dapet data katanya lo dulu sempat mau bunuh diri? Tanya dari Sumargo dikutip dari YouTube Curhat Bang, Rabu 10 Agustus. Nah itu lain lagi, jawab Prilly Latuconsina sambil tertawa terbahak-bahak. Karena gak pernah punya pikiran kayak gitu, jadi pas ditimpa masalah jadi ngerasa kayak, oh ternyata aku bisa ya ditimpa masalah ini, ujar Prilly Latuconsina. Seiring dengan kepopulerannya, Prilly Latuconsina mendapatkan tekanan dari publik, segala hal mengenai dirinya menjadi pemberitaan infotainment. Termasuk perjodohannya dengan Aliando Syarif. Mantan kekasih Maxim Botier ini pun menceritakan bahwa dirinya stres dan ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena tekanan netizen. Ia itu pengen bunuh diri, karena aku cuek nggak jaga penampilan, dibully sama pemberitaan. Terus karena sinetronnya meledak terus dipasangkan sama pasanganku saat itu, kata lawan main Reza Rahardian di series My Lecture My Husband tersebut. Tiba-tiba orang menuntut aku harus pacaran sama dia, sama Aliando. Jessica Mila dipasangin sama Kevin Julio kan. Padahal aku punya kehidupan lain. Positifnya kita bagus aktingnya, orang jadi baper beneran. Tapi negatifnya banyak hal yang menekan. Jelas Prilly Latuconsina. Perempuan berusia 25 tahun ini pun menjelaskan depresinya mulai bermunculan setelah warganet menginginkan dirinya berpacaran dengan Aliando Syarif dengan segala ekspektasi mereka. Lawan main Angga Yunanda di film 12 cerita Glenn Anggara ini pun akhirnya stres sendiri karena banyaknya tuntutan dengan hubungannya dengan Aliando. Kok gini ya jadi stres, kok sampai gini banget dibully orang. Dibully kayak sampai kita tuh jadi orang yang paling salah, jadi stres, ujar Prilly Latuconsina. Ketika dibully, Prilly Latuconsina mengkhawatirkan keluarganya saat melihat pemberitaan buruk di media. Oleh sebab itu Prilly Latuconsina semakin tertekan. Jadi saat itu mau bunuh diri. Aku mikir ini kalau jadi film komedi pasti lucu kali ya. Aduh ya Allah, aku mau mati aja, tapi aku takut sakit gitu. Ngapain ya, kalau nyayat takut darah, kalau minum obat nyamuk, kalau nggak mati sakit tenggorokan. Tutur bintang film Danur ini. Kendati demikian, Prilly Latuconsina saat ini sudah berhasil melawan depresinya tersebut. Oleh karenanya, ia mudah untuk menceritakannya sambil tertawa seperti saat ini. Akhirnya aku ngelewatin fase itu, nangis-nangis terpuruk. Habis itu aku sadar, kayak apa gunanya sih aku mengakhiri hidupku? Karena judgement dari orang lain yang gak benar. Karena yang tahu diri kita tuh kita, imbuh Prilly Latuconsina. Lebih lanjut, Prilly Latuconsina menuturkan bahwa orang tuanya lah yang menyadarkan akan hal tersebut. Ayah dan ibunya menurut Prilly Latuconsina memberi nasihat-nasihat yang tak sekedar menyadarkan, melainkan juga menguatkan dirinya.
Dari semua berkah yang Tuhan kasih ke kamu, yang kamu lihat dan yang mempengaruhi hidup kamu, ternyata 1-2 orang yang ngata-ngatain kamu. Atau ratusan orang dari berjuta-juta followers kamu, ujar Prilatuconsina menurutkan ucapan sang ayah. Menyadari ada yang lebih banyak yang bisa ia syukuri di hidup ini, Prilatuconsina akhirnya bangkit. Kini ia menjadi lebih kuat menghadapi hal-hal yang membangunnya, termasuk komentar-komentar buruk netizen. Tak hanya itu, Prilatuconsina juga sempat menuai pro kontra karena prinsipnya soal pernikahan. Mantan kekasih Maxim Boltier ini sempat menyebutkan tidak mau menikah di usia muda. Ia inginnya menikah di umur 30-an saja. Dibully saya pak, kata Prilatuconsina kepada Denny Sumargo dalam podcast Curhat Bang yang diunggah Rabu 10 Agustus. Jadi waktu itu aku bilang gak pengen nikah muda, pengennya 30-an aja. Kalaupun aku nikah tujuannya pengen membagi tujuan hidup aku, bukan sekedar nikah pengen punya anak aja. Itu statement aku, kata Prilatuconsina melanjutkan. Padahal hal tersebut adalah prinsip pribadi Prilatuconsina yang tidak harus disetujui ataupun diikuti siapapun. Sebab hal itu memang belum tentu cocok dipraktekkan di hidup orang lain. Sebenarnya gini, apapun prinsip yang aku punya, apapun yang aku katakan, orang gak harus setuju dan belum tentu juga itu cocok untuk orang lain. Jadi aku tuh selalu ngomong kayak prinsip aku gak usah diribetin karena belum tentu juga cocok untuk kalian gitu, ujar mantan kekasih Aliando Syarif ini. Prilatuconsina lantas menjelaskan bahwa tujuan utamanya menikah adalah hidup dengan pasangan yang bisa menemaninya hingga tua. Bahkan sekedar demi melanjutkan keturunan. Dibully karena menurut beberapa pandangan yang gak salah juga, kan prinsip orang cocok gak cocok. Menurut mereka menikah umur 30-an ketuaan untuk perempuan, terus gue tujuannya menikah untuk teman hidup di masa tua. Kalau tujuan lo cuma mau punya anak, aku gak mau, imbuh lawan main Reza Rahardian di resmi lecture My Husband tersebut. Menurut Prilatuconsina, anak adalah rezeki dan karunia Tuhan, namun tidak semua pasangan suami istri semudah itu mendapatkan anugerah tersebut. Karena kita nggak pernah tahu kan, punya anak atau enggak itu rezeki dari Tuhan. Nggak semua orang seberuntung itu dan kita nggak pernah tahu jalan Tuhan buat kita itu apa. Tutur Prilatuconsina. Prilatuconsina pun kemudian menegaskan bahwa orang lain tidak harus setuju dengan prinsipnya, namun orang lain tidak seharusnya menghina atau menghakimi prinsip orang yang berbeda. Terserah kalau nggak setuju sama prinsip aku, jangan membuli atau menghakimi prinsip orang lain. Kalau jalan kita beda bukan berarti jalan kita salah, ucap bos Persikot Tangerang ini.